Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga kita masih dipertemukan kembali dalam pembelajaran kali ini. Dan marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Pembelajaran kali ini kita masuk tema keempat dengan judul globalisasi. Judul subtema 1, mata pelajaran bahasa Indonesia, globalisasi di sekitarku, dan pembelajaran 1, 3, 4, dan 6. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang ketiga, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut sebab akibat. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, pembukaan, deretan penjelas isi, dan penutup kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan, diinformasikan, berada pada paragraf pertama, yaitu topik masalah. Bagian deret penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap, berurutan, berada pada paragraf kedua, yaitu deret penjelas. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi, pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan, berada pada paragraf keempat, kesimpulan dan pesan, pendapat pribadi penulis. Tujuan pembelajaran sekarang yaitu dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Ini berada pada pembelajaran pertama pada halaman 6 sampai dengan 8. Perhatikan gambar ini, menghasilkan energi listrik. Ini adalah contoh pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh perang listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara,
di belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air, PLTA, air dari waduk sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tenaga energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan ke transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa dimanfaatkan dari angin, PLTA, panas bumi, PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Setelah kalian membaca dengan teliti teks tersebut, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram tersebut. Paragraf pertama berisi tentang topik masalah. Paragraf kedua berisi tentang deret penjelas. Dan paragraf ketiga kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Kenapa Ibu mengatakan di sini paragraf ketiga? Karena pada teks tersebut hanya terdapat 3 paragraf. Kamu telah memahami teks proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita masuk pembelajaran ketiga pada halaman 25 sampai dengan 27. Kalian membaca teks eksplanasi, lalu mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Amati gambar pada bacaan. Ini adalah menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Perhatikan gambar yang ada pada bacaan dan alur listrik sampai ke rumah kita atau
pelanggan listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh perang listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai, PLTA, panas bumi, PLTU, dan aliran angin, PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, perhatikan pada gambar tersebut, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformer. Penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi yang diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Setelah kalian membaca teks tersebut, maka jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkit energi listrik? Apa fungsi SUTET pada sistem transmisi energi listrik? Yang ketiga, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Yang terakhir, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, mari menulis. Kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisi. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Baca informasi singkat berikut untuk menambah wawasan ilmu pengetahuanmu. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu, listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik.
Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Sekarang kita masuk pembelajaran keempat pada halaman 29 sampai dengan 30. Dengan membaca, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Perhatikan bacaan tersebut atau teks tersebut. Globalisasi, dunia tanpa batas. Globalisasi sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Setelah kalian membaca teks tersebut, maka diskusikan dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang ketiga, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Dan yang keempat, gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Di era globalisasi ini, banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Perhatikan teks berikut dalam pembelajaran ke-6 halaman 45 sampai dengan 47. Membaca teks eksplanasi dan mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Perhatikan dan amati gambar tersebut. Mengapa mati lampu? Ini pembangkit listrik, jaringan transmisi, gardu induk. Kadang terkena petir, jaringan distribusi kadang terhalangi dengan tumbangnya pepohonan, pekerjaan sumber lain, penggalian tanah, dan kerusakan yang diakibatkan oleh binatang, dan masuk ke pelanggang. Paragraf pertama, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang
yang didukung oleh perang listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kemudian warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Paragraf kedua, perusahaan listrik negara (PLN) sebagai perusahaan negara yang mengatur bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama, karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dari dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Paragraf ketiga, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Setelah kalian membaca teks tersebut, maka jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Pertama, apa topik gagasan utama bacaan di atas? Yang kedua, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Dan ketiga, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan berikut, maka tuliskanlah informasi tersebut dalam bentuk gambar berseri. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Pada gambar pertama harus berisi tentang judul mati lampu. Jadi kalian bisa menggambar di sini sebuah gambar yang menerangkan bahwa mati lampu. Halaman kedua berisi pernyataan umum. Berisi pada paragraf pertama. Kalian bisa menggambar di sini dan menuliskan pernyataan umumnya. Halaman ketiga, deret penjelas, berada pada paragraf kedua. Dan halaman keempat, simpulan dan pendapat penulis berada pada paragraf ketiga. Kalian gambar dalam gambar berseri sesuai dengan bacaan yang kalian tadi baca. Kamu dapat membuat ilustrasi gambar sesuai dengan isi informasi pada setiap halamannya. Setelah selesai, kamu dapat saling menceritakan isi gambar berserimu kepada teman-teman di kelas. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.